الصلاة خير من النوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, pada subuh kali ini di masjid yang berbahagia ini, kelihatannya saya akan memantapkan salah satu rukun iman yang jarang mendapatkan porsi karena membutuhkan bahasan yang tidak mudah, memang membutuhkan tingkat persepsi yang baik. Dan tulisan-tulisan seputar rukun iman yang keenam ini memang tidak banyak peminatnya. Itu al-iman bil qadar khairuhu wa syarruhu. Beriman kepada takdir baik maupun takdir buruk. Beriman kepada rukun iman yang keenam ini sangat penting dan strategis sekali untuk mengawal kehidupan kita sehingga kita tetap selalu konsisten dalam menjalani hidup. Cuma karena bahasan ini cukup luas, saya coba bidik yang bersifat terapan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi selalu kaitan erat antara musibah dengan takdir itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi bisa saya katakan pada kesempatan yang berbahagia ini, barangkali temanya adalah menyikapi musibah berdasarkan iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Singkatnya begini, ada 4 golongan manusia dalam menyikapi musibah. Golongan pertama, golongan orang yang lemah agama, lemah akal, al-ajiz namanya. Golongan kedua, golongan as-sabir, orang-orang yang sabar, baik secara agama maupun secara kemanusiaan. Dia bisa sabar. Maksudnya begini, ada orang bisa sabar karena imannya, tetapi ada orang tidak beragama tapi punya kemampuan self control yang baik karena pendidikannya. Jadi tindakan-tindakan orang terdidik itu memang tidak sama dengan orang-orang yang tidak terdidik dalam menyikapi musibah. Nah, misalnya kunjungan orang-orang Jepang di Kobe ke Aceh, bagaimana sikap dan perilaku masyarakat masing-masing dalam menyikapi bencana. Di Kobe kita tahu di Jepang, dan di Aceh waktu peristiwa tsunami. Yang ketiga, ada ikhtilaf para ulama dengan yang keempat, mana yang lebih mulia kedudukannya. Adalah kelompok yang ridho terhadap musibah. Ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah asyakir, jadi ar-radhi asyakir. Yang ketiga itu orang-orang yang ridho terhadap, yang ketiga maksud saya ridho terhadap musibah. Sementara yang keempat orang yang bersyukur atas adanya musibah. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mana di antara keduanya yang paling istimewa, tetapi pendapat yang paling kuat, saya kutip dari kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ternyata kedudukan orang yang bersyukur lebih tinggi daripada kedudukan orang yang ridho dalam menghadapi musibah. Ini dalam menghadapi musibah, tapi memang dalam makam biasanya para sufi
mengatakan dari sudut lain, dari sudut ruhiyah, kekuatan iman, biasanya ridho itu yang paling tinggi. Orang yang orientasi hidupnya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi daripada orang yang bersyukur. Tetapi dalam menghadapi musibah, khusus dalam kasus musibah, orang-orang yang bersyukur atas adanya musibah lebih tinggi daripada orang-orang yang ridho. Saya mulai bahasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Yang dimaksud di sini musibah nih. Dengan sedikit, kalau bahasa Arabnya ini namanya mihan, litamhis. Sedikit ujian musibah itu untuk menyaring kamu. Dengan apa? Bil khauf, dengan rasa takut, rasa gentar. Ini berkaitan dengan musuh atau ancaman yang mengancam kita. Trade di sini. Sedikit saya berhenti di ayat ini. Orang itu kalau senang terus itu bahaya, tidak bagus. Bayangkan kalau kita dikasih sehat terus, apa jadinya? Dokter kurang penghasilan. Ini bercanda yang ini barangkali. Orang yang selalu sehat tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya sehat. Nanti setelah dikasih sakit, baru dia tahu betapa nikmatnya sehat. Dalam aqwal, dalam qaul biasanya disebutkan as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la ya'lamuha illal marda. Kesehatan itu sesungguhnya adalah bak mahkota yang ada di kepalanya orang-orang yang sehat, tapi tidak bisa dilihat, tidak bisa dinikmati kecuali oleh orang yang sakit. Anak-anak muda belum bisa mensyukuri Pak nikmat lutut itu Pak sekarang. Sehingga kalau dia main bola suka-suka dia main. Karena lututnya belum seperti kita yang mungkin saya tidak terlalu tua, tetapi yang lebih tua tentu merasakan betul betapa nikmatnya sehat di lutut sehingga bisa naik tangga masjid dengan mudah. Itu soal sehat. Jadi di sini ayat ini menceritakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendak menguji keimananmu lewat sedikit ketakutan. Bisyai'in minal khauf. Jadi bukan maksud Allah menguji kalian dengan rasa takut itu supaya hilang agama kalian, salah besar. Tapi kenyataannya memang orang kalau kena musibah sedikit itu malah hilang agamanya. Kalau orang Makassar kira-kira dikasih musibah, diganggu syiriknya, seringkali bukan tambah kuat agamanya, malah hilang agamanya. Padahal maksud Allah Ta'ala memberikan ujian mihan litamhis, memberikan sedikit cobaan itu untuk memurnikan beragamanya. Sekali lagi ini rumusannya, untuk memurnikan agama. Jadi jangan sampai nanti kalau kita tertimpa musibah malah kehilangan agama, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada emas, lalu di dalam emas yang tidak murni ini ada kandungan logam lain yang bukan emas, apa yang harus dilakukan tukang emas untuk memurnikan emas ini?
Apa kira-kira yang dilakukan oleh tukang emas agar emasnya murni? Jawabnya, ya dilebur ulang, dicairkan lagi, kemudian disaring dengan saringan yang lebih ketat agar logam selain emas hilang. Begitu juga manusia. Kalau agamanya sudah mulai campur dengan yang bukan agama, harus diuji lagi, harus dilebur ulang lagi, harus dikasih musibah supaya murni beragamanya. Itu kira-kira maksudnya, sedikit ujian untuk menguatkan agama. Dan Allah Ta'ala di sini menyebutkan ujian dari 5 jenis ujian musibah itu. Yang pertama adalah rasa takut. Sebab rasa takut ini memang yang membuat manusia gampang beralih dari iman kepada kufur. Jadi hati-hati menempatkan rasa takut. Saya sering bercanda kalau anak-anak ini nanti kalau ketemu setan jangan takut. Tapi di kepala mereka belum kuat itu mendarat. Saya suka bercanda, ini bapak-bapak bisa kasih rumus sama anak dan cucu nanti. Buat guru-guru supaya pandai mengajar ini. Membebaskan syirik pada anak-anak. Begini. Setan itu bukan tempatnya untuk ditakuti. Betul gak? Tapi selama ini orang takut sama setan. Padahal bukan tempatnya setan itu ditakuti. Setan itu untuk diwaspadai. Gimana caranya? Nanti kalau ketemu pocong yang kotor bajunya, dekati dia, sikat bajunya, bersihkan. Kalau ketemu tuyul, itu nih bahasa anak-anak, lalu dia telanjang, cepat kasih baju, kasihan dia. Gitu. Anak-anak tertawa. Kalau bahasa Jakarta ada istilah suster ngesot gitu. Jadi setan berbentuk suster yang jalannya ngesot terseok-seok itu, gendong dia, kasihan itu. Untuk menghilangkan persepsi takut di tempat yang salah. Satu-satunya yang berhak untuk ditakuti adalah kehilangan nikmat Allah atau mendapatkan kemurkaan Allah. Itu yang harusnya ditakutkan. Ini sebuah kecerdasan dalam beriman. Nah, sekarang ujian yang kedua adalah wa naqsin minal khaufi wal ju', rasa lapar. Karenanya seorang pemimpin itu sebetulnya akan diikuti dan ditaati oleh pengikutnya kalau dia bisa menyelesaikan 2 persoalan. Hilangkan rasa takut pada rakyatmu, hilangkan rasa lapar dari rakyatmu. Tidak usah sibuk-sibuk pasang foto itu. Rakyatmu akan tunduk padamu. Karena 2 kasus inilah memang yang menjadi fokus agama dalam berpraktek agama. Jadi kalau kita mengaku beragama, apakah ormas Islam, apakah partai Islam, ataukah gerakan Islam, sebetulnya kalau ingin mendapatkan simpatik, lakukan 2 hal. Jangan tinggalkan 2 hal ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, atau dalam surah Al-Maun, ya. Kita coba lihat. Dalam surah Al-Maun, apa permulaan surah Al-Maun? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Juga di dalam surah Al-Quraisy, li'ilafi Quraisyin
ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Di situ disebutkan dua peran Allah Subhanahu wa taala yang membuat orang Quraisy akan hidup dalam ketentraman selama dia beribadah dengan baik kepada Tuhannya Ka'bah. Apa yang diberikan Allah kepada kaum Quraisy? At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini pemimpin kalau bisa melakukan ini bagus sekali. Memberi makan kamu sehingga kamu tidak kelaparan, dan memberikan rasa aman kepadamu sehingga kamu tidak ketakutan. Ini orang tua kalau mampu menjaga ini pada keluarganya, insya Allah keluarganya sejahtera dan tentram insya Allah. Lanjut. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan kekurangan dari harta benda dan kekurangan atau kehilangan nyawa orang-orang yang kita cintai. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, kalau mereka tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah orang yang jika tertimpa musibah lalu kemudian menyadari sesungguhnya diri ini berasal dari Allah, diri ini dikendalikan oleh Allah, diri ini harus berhadapan dengan ketetapan-ketetapan Allah, diri ini nggak bisa keluar dari ruang lingkup rekayasanya Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Toh pada akhirnya semua juga harus kita kembalikan lagi kepada Allah untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Dan setelah kita mati, mau tidak mau juga kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kembali kepada 4 golongan. 4 golongan orang yang menghadapi musibah. Yang pertama adalah tadi siapa? Al-ajiz, orang yang lemah. Orang yang lemah ini kriterianya begini. Kalau dia tertimpa musibah, hatinya dongkol, hatinya kecewa, hatinya marah. Ini kelompok pertama, kelompok bodoh agama, bodoh juga, lemah juga akalnya. Mulutnya berkata-kata yang kesannya mendamprat takdir, memarahi takdir. Bahasa tubuhnya yang digambarkan para ulama, kalau ada orang tertimpa musibah lalu marah, aduh, dia pukul kepalanya, itu sebetulnya menunjukkan kelemahan akalnya dan kebodohan dari sisi agama. Apalagi kalau kita marah gitu ya terhadap musibah sehingga kita kecewa lalu merobek baju misalnya atau membanting benda-benda, itu menunjukkan kebodohan dari sisi agama dan kelemahan dari sisi akal. Ini kelompok pertama. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kelompok kedua, ini yang lumayan. Ada ikhtilaf di kalangan ulama, mana yang wajib, standar wajib minimum kalau terkena musibah. Sabarkah atau syukurkah? Berat kalau setiap orang sabarkah atau ridhokah? Ada ikhtilaf di kalangan ulama. Mana modal paling minimal yang harus kita miliki ketika ada musibah? Sabar atau ridho? Kalau setiap orang dituntut ridho, ini berat. Maka ulama bersepakat minimal kita punya modal sabar. Minimal sabar, supaya kita tidak kufur seperti kelompok pertama itu. Nah, untuk bisa sabar dibutuhkanlah kekuatan iman kepada qadar yang baik. Harus kuat, harus benar ilmu qadha dan qadarnya. Harus benar iman kepada takdirnya yang baik. Maksud saya iman kepada takdir dengan benar. Begini contohnya.
Orang sabar saat menghadapi musibah itu kriterianya begini. Sebetulnya hatinya tidak menerima. Ada musibah menimpa dirinya, sebetulnya hatinya tidak menerima. Tetapi tidak ada ekspresi negatif di mulutnya, dan tidak ada ekspresi negatif di mimik wajahnya, dan tidak ada ekspresi negatif dari gestur tubuhnya, tidak ada. Ini karena dia mampu mengontrol emosinya, karena ada sedikit agama pada dirinya, tapi masih ada penolakan di hatinya. Contohnya apa kira-kira? Ada orang kalau sakit malu diketahui oleh orang lain karena harus selalu ingin tampil hebat. Padahal ketika kita sakit diketahui orang lain harusnya bersyukur. Nanti orang lain kan bisa mendoakan kita. Justru kalau kita kecewa malah berlawanan dengan maksud ditakdirkannya datang penyakit itu. Jadi kelompok kedua adalah kelompok orang sabar. Dan ini batas wajib minimum yang harus kita miliki ketika menghadapi musibah. Nah, sekarang kelompok ketiga. Ini mulai bagus. Adalah kelompok yang ridho terhadap musibah yang menimpa dirinya. Nah, di Jakarta sekarang sedang musim banjir, Pak. Kalau di Makassar nih kelihatannya di mana titik banjirnya itu, Pak? Tidak ada titik banjir di sini ya? Daerah mana? Daerah Antang ya? Kalau di Jakarta banyak sekali titiknya. Jadi di Jakarta sekarang banyak yang marah. Baik orang yang rumahnya kebanjiran, pengusaha yang gedungnya dijadikan pengungsian, termasuk orang-orang yang tidak bisa lagi melewati jalan karena sekarang itu sudah menjadi banjir dan di mana-mana macet di Jakarta ini. Jadi kemarin sejak semalam tidak ada hujan, subuh juga tidak ada hujan, tapi ternyata dari jam 12 malam sudah siaga 1. Kenapa? Karena Bogor dan Depok hujan semalaman. Jadi Jakarta dapat kado banjir. Dan ada 2 bendungan yang jebol, sehingga ada yang mendadak rumahnya tenggelam di Tebet, dan mereka tidak siap-siap, tidak punya waktu untuk bersiap-siap. Baik. Tetapi sebagian di antara mereka ada yang ridho bahwa ini semua faktor alam, gitu ya, dan ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lucu juga terjadi di Jakarta kemarin. Jadi lewat BPPT rekayasa cuaca, dalam 1 malam dikeluarkan dana 20 miliar agar awan yang digarami ini menjatuhkan volume air hujannya di laut. Tapi takdir Allah berbeda. Ternyata hujannya diturunkan di Bogor. Apa jadinya, Pak? 20 miliar mestinya maunya hujannya di laut, pantai Jakarta, malah turunnya di Bogor. Ya sudah, dapat 40 miliar ruginya kalau begitu. Turunnya di Bogor. Ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Pak Gubernur tidak berani lagi gegabah seperti dulu waktu kampanye. Gampang itu menyelesaikan banjir katanya. Ternyata sampai sekarang masih bingung juga. Karena mungkin sejak awal tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Jakarta diberikan kekuatan. Tapi di Makassar mungkin karena tidak ada banjir kurang bersyukur. Bisa jadi itu. Nah, ini bagus. Orang-orang yang bisa meridhoi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagus sekali. Tapi yang paling tinggi derajatnya adalah orang-orang yang mampu bersyukur terhadap musibah. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita mampu jadi orang bersyukur saat menghadapi musibah? Untuk itu butuh ilmu beriman kepada takdir yang benar. Saya akan bacakan ayat-ayatnya
untuk menopang ilmu kita supaya kita mampu jadi orang yang bersabar saat mendapatkan musibah. Yang pertama saya ingin bacakan ayat di dalam Al-Quran untuk menambah pengetahuan kita yang benar terhadap keimanan kepada takdir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim di surah At-Taghabun ayat 28. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Sekarang ini hujan. Jam berapa persisnya? Jam 6 kurang 21 menit. Berapa curah hujannya? Ada berapa titik yang dihujani? Dan setiap tetes air hujan itu harus jatuh di atas daun yang mana? Itu semua sudah diatur secara detail oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti sekarang ini kita keluar, dari pagi ini sampai sore nanti, rezeki yang kita dapatkan tidak akan melebihi yang sudah ditakdirkan oleh Allah, berapapun hebatnya kamu kerja. Karena musibah apapun, peristiwa apapun terjadi, itu hanya terjadi atas izin Allah. Maka yang paling bagus nanti kalau kena musibah, baca baik-baik bacaan ini. Rasulullah SAW mengajarkan kalau kena musibah, baca seperti ini. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Sama-sama. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Apa artinya? Peristiwa ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti dikerjakannya. Itu maksudnya. Kita ulangi. Kalau satu hari kita tertimpa musibah, sebelum kita menjadi orang lemah akal, supaya kita mampu bersabar, supaya kita bisa ridho, bahkan supaya kita bisa bersyukur, cepat-cepat baca ini. Qadarullah. Ini adalah takdir Allah. Wa ma syaa fa'al. Kalau Allah sudah berkehendak, maka pasti dikerjakannya. Ya sudah, jika ini berasal dari Allah, pasti baik buat saya. Lanjutan ayatnya adalah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah berikan hidayah di kolbunya. Maksudnya begini, barang siapa yang beriman kepada takdir Allah, nah ini maksudnya, barang siapa yang mengimani ketetapan Allah, akan ada keuntungan setelah itu. Artinya ketika kita tertimpa musibah, lalu kita berkomitmen setting, berkata seperti ini, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah ketetapan Allah dan apa yang dikehendakinya pasti dikerjakannya, gitu ya. Maka setelah itu, ya dillah qalbah. Allah tiba-tiba inspirasikan, seperti disingkap tabir di depan matanya. Tiba-tiba orang ini menjadi sabar. Tiba-tiba kita mendapatkan kekuatan bisa meridhoi ketetapan Allah. Dan selanjutnya tiba-tiba kita bisa bersyukur kepada Allah. Yahdi qalbahu. Orang yang beriman kepada takdir Allah, maka akan diinspirasikan kepadanya kesabaran, keridhaan, dan kesyukuran dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang anak bicara sama saya. Ibunya sebetulnya sudah kena CA, sudah kena kanker 40 tahun yang lalu. Tapi sejak 40 tahun yang lalu sampai sekarang, itu ibadahnya luar biasa. Gara-gara sakitnya. Dan ilmu beragamanya juga luar biasa. Sebab dia selalu membaca tafsir, selalu membaca hadis, sehingga anaknya yang kuliah di fakultas agama pun hampir kalah ilmunya dengan ibunya.
gara-gara kanker yang telah divonis kepada dirinya. Berarti dia sudah mampu melewati masa itu menjadi sebuah kesyukuran dan berujung kepada nikmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa athi'ullaha wa athi'ur rasul. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Yang paling bagus kalau ingin bersyukur terhadap nikmat Allah, yang benar adalah athi'ullaha wa athi'ur rasul. Jadi bentuk bersyukur terhadap musibah itu tidak cukup dengan alhamdulillah saja, tetapi harus diperbanyak dalam bentuk ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, ada seorang anak usianya 11 tahun, ditakdirkan oleh Allah kemudian buta, yang setiap hari ayahnya merasakan kesusahan karena harus mengawal ketat anak yang dicintainya yang terserang penyakit buta atas takdir Allah. Anaknya sakit sejak usia 7 tahun, di usia 10 tahun anaknya harus buta. Bayangkan Bapak, apa yang harus kita lakukan kalau anak yang kita cintai di usia 10 tahun dia buta. Sebagai seorang ayah, saya tidak membayangkan kalau anak yang kita cintai di usia itu harus buta. Setiap harinya si ayah mengkhawatirkan anaknya dan selalu ingin mengawal anaknya kemana saja dan berjuang keras untuk bisa membahagiakan anandanya yang umur 10 tahun itu. Sampai satu hari entah bagaimana kasih sayang Allah masuk kepada dirinya, tiba-tiba anak ini bercita-cita ingin menjadi orang yang pandai membaca dan menghafal Quran. Dengan izin Allah dia bisa baca Quran. Tapi yang menarik, dalam tempo singkat di usianya yang ke-11 tahun dia sudah bisa menghafal Quran. Dan ayahnya sering kehilangan anak ini. Karena anak ini tiba-tiba datang dari kampungnya yang jauh ke kota hanya mencari seorang guru Quran yang ikhlas. Perjalanan dari rumahnya menuju tempat mengaji itu cukup mengkhawatirkan sang ayah. Dan celakanya, waktu dia mulai belajar menghafal, dia hanya dikasih 1 ayat oleh gurunya. Tapi saking sungguh-sungguhnya anak ini setelah mengerti dan menikmati indahnya Al-Quran, atas izin Allah dia dikasih buta, sehingga tidak nonton, sehingga tidak banyak nge-games gitu. Ditanamkan rasa cinta kepada Quran pada anak ini. Perlahan-lahan rasa khawatir orang tua pun kemudian menjadi hilang. Anak ini minta 6 hari dari gurunya diberi kesempatan untuk menghafal Quran bersama gurunya. Gurunya bilang tidak, 3 hari saja. Tapi dengan nikmat yang Allah peroleh karena buta itu, singkat cerita di umur 11 tahun dia sudah menghafal Al-Quran 30 juz itu. Dan setelah itu dia sudah bisa jalan sendiri tanpa harus ditemani oleh siapapun. Allahu Akbar. Dia bisa berjalan kemana saja tanpa harus ditemani oleh siapapun. Walau kadang ayahnya masih belum rela melepas dia sendirian karena buta dalam pandangan manusia. Tapi anak ini sebetulnya sudah melek lahir dan batin. Tapi ada yang menarik ketika ditanya, sekarang apakah kamu berharap bisa sembuh dan bisa melihat? Tidak, aku tidak pernah mau minta itu lagi. Kenapa? Aku minta sama Allah tetap buta saja. Kenapa? Karena yang kuinginkan sudah kudapatkan,
Tetapi satu lagi dia bilang, kenapa aku tidak minta dibukakan mataku lagi? Sebab berat aku bertanggung jawab nanti di akhirat kelak seandainya ini dibuka lagi, dan aku tidak bisa memanfaatkan yang dengan baik, sehingga aku merasa ringan beban pertanggungan jawabanku di akhirat kelak. Allahu Akbar. Di usia seperti itu, dia mampu bersyukur terhadap nikmat kebutaan yang ada pada dirinya. Jamaah rahimakumullah. Tapi memang prosesnya untuk bisa bersyukur menghadapi musibah itu harus sabar dulu, kemudian meridhoi dulu setiap ketetapan Allah, baru kita bisa bersyukur. Ya, Ramadan tahun lalu saya menjadi juri di Hafiz Indonesia. Semua anak-anak yang bisa menghafal juz 30, yang kecil-kecil itu usia 7 tahun, 3 tahun sampai 7 tahun itu, tidak satu pun anak pesantren. Tidak ada anak pesantren. Semuanya anak rumahan. Memang semua dimulai dari orang tua, Pak. Orang tuanya. Jadi tidak mungkin Bapak bisa menjalankan sendirian tanpa dukungan orang tua. Jadi kalau ingin ada kegiatan tahfidz di sini, orang tuanya dulu yang harus dilibatkan. Dan kalaupun nanti anak-anak bisa mengaji tapi orang tua tidak punya kesadaran, Bapak akan lelah. Bapak akan lelah. Itu sekolah-sekolah yang hebat, sebetulnya yang hebat orang tuanya. Karena orang tuanya yang mau bayar uang ekstrakurikuler tambahan, orang tuanya yang mau terlibat pada kegiatan-kegiatan siswa. Guru sebetulnya hanya pelengkap kalau orang tuanya sudah, tetapi pelengkap ini penting. Jadi anak-anak itu memang ya harus diikuti polanya. Jadi gurunya memang harus sabar, dia tidak bisa harus menghafal seperti cara orang tua duduk seperti itu. Jadi dibutuhkan kreativitas. Misalnya anak-anak ini kan berbeda-beda, ada yang hyperaktif. Dan cara pengajarannya memang harus diikuti pola mereka. Misalnya orang tuanya Hilyah, juara 1 si Hilyah itu yang kecil itu. Itu sejak mengandung anaknya itu 9 kali khatam Quran ibunya itu. Saya nggak tahu kalau di Makassar orang-orang lagi hamil itu biasanya apa yang, kalau di Jawa itu suruh mengalungi pisau lipat atau gunting. Ini udah mengajarkan kekerasan sebetulnya. Dan ibunya Hilyah ini sering membaca juz amma ketika menggendong, ketika bermain, ketika menidurkan. Sampai satu hari ayahnya bingung ketika si Hilyah ini main boneka, kok ada suara-suara yang bukan bahasa Indonesia, tidak difahami. Ternyata anak itu sedang menghafal surah An-Naba dari awal sampai akhir. Ini karena orang tuanya. Juga belajar di masjid dekat rumahnya, selain di rumahnya sendiri membuka taman pendidikan Quran ibunya pada akhirnya. Kemarin orang tuanya dapat hadiah kan, selain umroh untuk anak dan 1 orang tuanya. Tapi barokah Al-Quran, uangnya itu digunakan untuk memperluas lagi rumahnya supaya anak-anak lebih banyak mengaji lagi. Jadi masjid juga harus mengeluarkan biaya ekstra lagi untuk agar anak-anak ini tertarik belajar Al-Quran. Dan alhamdulillah anaknya lah yang mengumrohkan ibunya. Tapi karena banyak orang simpatik, kasihan masa ayahnya tidak ikut. Akhirnya ayahnya dibiayai juga, jadi sekeluarga, kakak adiknya pun ikut semua pada akhirnya. Semua gratis, dimudahkan oleh Allah. Jadi kalau kita berjuang keras, satu saja anak kita ada yang mau mencintai Al-Quran, dunia ini seperti dilipat. Dunia ini menjadi mudah. Karena ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu akan menjadi, maksud saya, akan menjadi jalan mudah bagi anak-anak ke surga.
dan orang tua pun akan mendapatkan kemudahan itu. Mudah-mudahan setelah ini masjid kita tambah ramai lagi. Tetapi memang harus susun strategi yang bagus, dan satu hal yang penting, harus ada guru khusus yang memang mencintai pekerjaan, mencintai anak-anak, dan yang paling penting mencintai Al-Quran. Karena kata kuncinya nanti Pak, di masjid ini gurunya. Anak-anak tuh bisa main di hujan-hujan, anak-anak tuh bisa berlama-lama di panas-panas kalau gurunya memang mampu menemani mereka. Maka cari guru yang diberkahi, dan guru ini harus juga dijaga, dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa menambah inspirasi bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.